Pagi kepada Ibu Elis Siregar sebagai dosen pengampu mata kuliah korespondensi Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafeli Sauta Soid, mahasiswa dengan jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 72011144005. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur surat menyurat bisnis atau niaga. Langsung saja saya akan memaparkannya. Semoga video ini dapat memberikan nilai yang terbaik bagi saya. Untuk itu kita mulai saja. Sebelum saya menjelaskan bagaimana alur prosedur surat menyurat niaga atau bisnis, saya mendefinisikan terlebih dahulu surat niaga atau bisnis itu adalah surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha perusahaan untuk keperluan niaga atau bisnis. Jenis surat resmi yang isinya berhubungan dengan penawaran, jual beli barang atau jasa, sehingga sering disebut sebagai surat dagang atau surat bisnis. Dengan kata lain, surat resmi yang dibuat seseorang atau badan usaha untuk mencari keuntungan dari kegiatan bisnis tersebut. Adapun alur dari prosedur surat menyurat bisnis, yang pertama itu ada surat perkenalan, yang kedua ada surat penawaran, yang ketiga ada surat permintaan penawaran, yang keempat ada surat pesanan, yang kelima surat konfirmasi pesanan, yang ketiga surat pemberitahuan pengiriman barang, dan yang selanjutnya surat penolakan pesanan. Lalu selanjutnya surat pengaduan, selanjutnya surat jawaban pengaduan, selanjutnya surat penagihan, selanjutnya surat pengiriman pembayaran, dan selanjutnya surat penangguhan pembayaran, dan selanjutnya surat jawaban penangguhan pembayaran. Itulah urutan surat menyurat dari bisnis. Jadi saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Untuk itu kita akan melihatnya. Untuk surat yang pertama yaitu surat perkenalan. Surat perkenalan ini merupakan satu jenis surat niaga yang secara umum merupakan media promosi untuk memperkenalkan hasil produksi dari perusahaan. Dalam suatu surat perkenalan memuat informasi tentang penjual dan dialamatkan kepada calon pembeli. Lalu yang kedua itu ada surat penawaran. Surat penawaran ini merupakan surat yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menawarkan barang yang dijual. Surat jenis ini biasanya diterbitkan oleh penjual dan ditujukan untuk calon pembeli untuk dapat menawarkan barang atau jasa. Isi pokok dari surat penawaran ialah informasi tentang barang atau jasa yang mereka tawarkan seperti kualifikasinya, harganya, serta cara pembayarannya. Untuk itu, surat penawaran ini pihak penjual wajib untuk menawarkan barang atau jasa yang mereka punya menggunakan bahasa yang menarik dan jelas agar calon pembeli itu dapat tertarik. Lalu yang ketiga itu ada surat permintaan penawaran. Ketika surat permintaan dan penawaran ini merupakan akan dikirim oleh calon pembeli yang ditujukan kepada sang penjual yang secara umum berisikan permintaan penawaran suatu barang atau jasa kepada penjual. Surat permintaan penawaran ini diterbitkan karena calon pembeli tertarik dengan barang atau jasa yang diinformasikan sebelumnya. Lalu surat permintaan penawaran ini dibuat berdasarkan inisiatif perusahaan. Surat permintaan penawaran ini secara umum berisikan tentang permintaan penjelasan secara detail atau rinci tentang pada suatu produk yang akan hendak dibeli. Lalu yang berikutnya surat pesanan. Surat pesanan ini surat yang diterbitkan oleh pembeli dan ditujukan kepada penjual untuk keperluan pemesanan atau permintaan barang yang hendak dibeli. Surat ini biasanya dibuat berdasarkan iklan atau surat penawaran yang memang dibutuhkan perusahaan. Inti dari surat ini yaitu menyertakan nama jenis dan jenis barang yang hendak dibeli beserta harganya dan cara pembayarannya. Jika pembayaran melalui transfer bank, maka pembeli perlu menyertakan bukti transfer dalam surat
pesanan tersebut. Lalu yang berikutnya setelah itu surat konfirmasi pesanan. Surat konfirmasi pesanan ini diterbitkan oleh penjual untuk memberitahukan si pembeli perihal pesanan mereka. Inti dari surat konfirmasi pesanan ini memberitahukan secara detail barang pesanan oleh pembeli seperti nama dan jenis barang, jumlah pembelian, syarat jual beli, dan juga barang-barang. Juga harga barang. Lalu berikutnya setelah surat konfirmasi pesanan, surat pemberitahuan pengiriman barang. Surat ini dibuat oleh penjual apabila kedua belah pihak menyetujui transaksi jual beli tersebut. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk memberitahukan pembeli jika pesanan telah siap dikirim. Surat ini juga bertujuan untuk agar pembeli mengetahui tentang kondisi barang pesanan dan siap untuk menerima barang tersebut. Biasanya surat seperti ini dibuat untuk pengiriman barang jarak jauh. Dalam surat pemberitahuan pengiriman barang dijelaskan secara detail jenis dan jumlah barang, serta metode pengiriman yang digunakan dan perkiraan proses pengiriman barang untuk sampai ke pembeli. Surat ini juga dapat dilampiri dengan dokumen pengiriman, packing list, serta asuransi jika diperlukan. Lalu selanjutnya surat penolakan pesanan. Surat penolakan pesanan ini biasanya dikirim oleh penjual jika mereka tidak bisa memenuhi permintaan pembeli karena satu hal. Agar tidak mengecewakan pembeli, maka surat penolakan ini dikirimkan. Lalu berikutnya ada surat pengaduan. Surat pengaduan ini dikirim oleh pembeli kepada penjual karena adanya ketidaksesuaian dengan barang yang mereka terima. Ketidaksesuaian tersebut dapat berupa barang rusak, kualitas, dan jumlah barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Jadi ini semacam surat protesan. Lalu berikutnya ada surat jawaban pengaduan. Jika penjual menerima surat pengaduan, penjual harus segera mungkin untuk menjawab surat tersebut dengan surat jawaban pengaduan. Inti dari surat ini yaitu ucapan terima kasih untuk surat pengaduan dari pembeli serta memberikan keputusan untuk memecahkan masalah pengaduan tersebut atau solusinya. Lalu surat penagihan. Surat penagihan ini dibuat karena ada transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem hutang. Surat ini diterbitkan oleh penjual dan ditujukan kepada pembeli untuk bayar hutang mereka karena sudah jatuh tempo atau sudah di luar perjanjian. Lalu berikutnya surat pengiriman pembayaran. Jika si pembeli sudah menerima barang yang mereka pesan dan tidak ada komplain tentang barang tersebut, maka pembeli harus melakukan pembayaran. Surat ini diterbitkan karena pembayaran dilakukan secara non-tunai. Lalu berikutnya ada surat penangguhan pembayaran. Surat penangguhan pembayaran ini dibuat atas dasar inisiatif dari para pembeli karena menerima surat penagihan. Isi dari surat penangguhan pembayaran meliputi pernyataan yang sesuai tentang adanya suatu hal yang membuat pembeli tidak dapat membayar sesuai dengan perjanjian. Lalu yang berikutnya yaitu surat jawaban penangguhan pembayaran. Surat ini dibuat oleh si penjual untuk menjawab permohonan penangguhan pembayaran dari pembeli. Surat ini dapat berisikan persetujuan atau penolakan untuk penangguhan tersebut. Demikianlah alur surat menyurat bisnis atau niaga. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa bisnis itu harus melakukan surat menyurat dengan baik. Hubungan dari satu pihak ke pihak yang lain harus terus-menerus diberitahukan. Seperti jika ada terjadinya kesalahan, adanya tidak kesesuaian pemesanan, itu perlu diberitahukan dan diberikan surat tersebut. Dan surat tersebut juga dapat memberitahukan kita apa saja yang kurang dan apa saja yang penangguhan pembayarannya yang belum diberikan.
Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya dapat memberikan nilai yang terbaik bagi saya. Kepada Ibu dosen Elis Siregar, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.